Sintayong store 27 pemain untuk hadapi Vietnam. PSSI setuju hapus regulasi pemain U23 di Liga 1. Jesus diisukan gabung klub Malaysia. Sebagai informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Konfederasi Sepak Bola Asia Tenggara atau AFF resmi mengubah nama Piala AFF menjadi ASEAN Cup mulai edisi ke-15 yang akan bergulir tahun ini. Turnamen sepak bola putra ini pertama kali digelar dengan nama ASEAN Football Championship atau lebih dikenal dengan sebutan Tiger Cup atau Piala Tiger pada 1996. Namun nama Piala Tiger berubah menjadi Piala AFF sejak musim ke-6 pada 2007. Ketika itu, Tiger sudah tidak lagi menjadi sponsor utama dan digantikan produsen motor Suzuki. Nama Piala AFF dengan Suzuki sebagai sponsor utama bertahan hingga edisi ke-13, yakni tahun 2020. Mulai musim 2022, sponsor utama diganti Mitsubishi tanpa mengubah titel kejuaraan. Memasuki musim ke-15 yang akan berlangsung pada akhir 2024, AFF pun memutuskan mengganti nama. Kali ini ASEAN sebagai singkatan Asia Tenggara judul utama turnamen ini. Diharapkan dengan pergantian nama tentunya bisa menjadi tuah untuk timnas Indonesia. Sebab sepanjang sejarah Piala AFF, skuad Garuda belum pernah menjadi juara. Usai mengubah nama Piala AFF menjadi ASEAN Cup, AFF juga resmi merilis jadwal drawing yang akan digelar tahun ini. Melalui laman resmi Konfederasi, undian fase grup akan berlangsung di Hanoi, Vietnam pada 21 Mei mendatang. Meski tidak disebutkan dalam pengumuman terbaru, AFF biasanya membagi 10 kontesan ke dalam 5 pot berdasarkan pencapaian masing-masing peserta di 3 edisi terakhir. Merujuk hasil 3 edisi terakhir, Thailand dan Vietnam diperkirakan bakal menempati pot 1, alias tim paling diunggulkan. Di pot 2, AFF diperkirakan bakal menempatkan timnas Indonesia dan Malaysia. Sementara terkait format turnamen, ASEAN Cup 2024 diprediksi bakal berlangsung sama dengan edisi sebelumnya, di mana 10 peserta akan dibagi ke dalam 2 grup berisikan masing-masing 5 tim. Timnas Indonesia jelas memiliki peluang untuk kembali berjumpa dengan Vietnam yang belakangan ini jadi musuh bebuyutan di berbagai ajang. Namun skuad Garuda juga berpeluang kembali satu grup dengan Thailand yang berstatus sebagai King ASEAN. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI menyetujui permintaan PT Liga Indonesia Baru atau LIB selaku operator kompetisi, yakni untuk mengubah atau mengamandemen satu regulasi demi mendukung timnas Indonesia U23. Regulasi yang diamandemen adalah perihal kewajiban setiap tim memainkan pemain U23 minimal dalam starting 11 satu pertandingan Liga 1 2023-2024. Permohonan penghapusan sementara regulasi ini merupakan upaya PT LIB dan PSSI untuk mencari solusi terkait polemik pemanggilan pemain ke timnas Indonesia U23 yang akan berlaga di Piala Asia U23 2024 pada April mendatang. Diketahui beberapa klub telah mengambil sikap untuk menolak para pemainnya dipanggil ke timnas Indonesia U23 lantaran Piala Asia U23 tidak masuk kalender resmi FIFA. Namun, dengan penghapusan sementara regulasi, kewajiban memainkan minimal satu penggawa U23 selama 45 menit dalam satu laga, klub-klub pun diharapkan bisa lebih terbuka untuk melepas para pemain ke timnas Indonesia U23. Ketua Badan Tim Nasional atau BTN Sumarji memberikan informasi terkait pemusatan latihan atau TC Timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Bahkan Sintayong sendiri telah menyerahkan 27 nama pemain yang dipanggil guna menghadapi Vietnam. Sumarji mengkonfirmasi bahwa skuad Garuda bakal memulai TC pada 17 Maret, mengingat laga utama kontra Vietnam akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Sementara sehari setelah tampil di SUGBK, Sumarji mengatakan timnas Indonesia langsung bertolak menggunakan pesawat pribadi dan 27 Maret sudah kembali ke Jakarta. Timnas Indonesia sendiri wajib meraih hasil positif di 2 laga melawan Vietnam nanti, yakni untuk menjaga asa lolos ke babak selanjutnya. Selain itu, Jesus yang sedang memperkuat klub Serie B Italia, Venezia juga sudah bisa membela timnas Indonesia. Bek anyar timnas Indonesia Jesus diisukan gabung Johor Darul Takzim. Sebab agen pemain yang kerap membawa sepak bola gabung ke klub asal Malaysia tersebut yakni Kiko Insa mulai mengikuti Jesus via akun Instagram. Kabar itu diungkapkan oleh akun TikTok @sepakbola_16. Diketahui Kiko Insa merupakan mantan pesepak bola berdarah Spanyol yang dinaturalisasi oleh Malaysia. Di penghujung karir sepak bolanya pada 2010, mantan bek Arema FC ini memilih menjadi agen pemain.
Banyak pesepak bola yang dibawa Kiko Insa ke JDT. Salah satunya adalah pesepak bola asal Indonesia, Sahrian Abimanyu. Karena itu akun TikTok @sepakbola_16 khawatir JSS tergiur dengan kibasan uang dari JDT. Terlebih JDT memang kerap mendatangkan pesepak bola top bergaji tinggi. Beberapa di antaranya adalah Fernando Forestieri, Bergelsen hingga bek timnas Indonesia berdarah Spanyol Jordi Amat. Sekarang harapannya JSS terus berkarir di Eropa. Tempaan level tinggi di Eropa bakal meningkatkan kemampuan JSS yang kini berstatus bek andalan klub Serie B Venezia. Pelatih PSM Makassar pamer kontribusi timnya untuk timnas Indonesia. Salah satunya adalah sering menurunkan pemain-pemain U23 di Liga 1 musim ini. Dalam regulasi BRI Liga 1 2023-2024, setiap tim memang wajib menurunkan satu pemain U23, di mana pemain tersebut harus tampil sebagai starter setidaknya 45 menit. Namun Tavares tak cuma menurunkan seorang saja. Ia sering memainkan lebih dari satu pemain U23. Seperti ketika melawan Persebaya Surabaya tengah pekan ini. Bagi Tavares hal tersebut adalah bentuk kontribusi klub ke tim nasional. Jadi nantinya tim Merah Putih bisa memakainya. Juga Eja sendiri memang sering melepas pemain ke timnas Indonesia dari segala kelompok umur. Di senior ada nama Yaakob Sayuri, namun nama-nama seperti Reza Arya, Ihaje Sayuri, dan Zaki Ashraf pun pernah masuk tim nasional. Sementara di level U23 ada Ananda Rehan dan Zaki Ashraf. Satu nama sempat dipanggil pelatih Sintayong yaitu Victor Detan. Menariknya PSM kini juga mempunyai 3 pemain U20 yang terdiri dari Syamsil Bahij, Sultan Zaki, dan Mufli Hidayat. Bukan tidak mungkin angka itu akan bertambah. Kabar kejutan disampaikan oleh PSSI kepada para penggemar sepak bola tanah air. Lewat unggahan di akun Instagram resmi Timnas, dikabarkan bahwasanya tim nasional U20 akan menghadapi Cina U20 yang di dalam sebuah laga uji coba. Rangkaian uji coba tersebut pun bakal digelar pada 22 dan 25 Maret 2024 di Stadion Madia Senayan. Kabar tersebut juga disampaikan bersamaan dengan rencana pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana dalam ajang ini pada 21 Maret 2024, Indonesia akan menjamu Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Hal tersebut jelas sangat menyenangkan sebab paling tidak dalam 3 hari pendukung timnas Indonesia dapat menyaksikan sekaligus memberi dukungan, yakni kepada timnas senior dan U20. Adapun timnas U20 Aswan Indra Syafri diproyeksikan menuju Piala Dunia U20 2025. Selain itu dalam tahun ini juga akan turun dalam Piala AFF U19 2024 yang rencananya akan digelar di Indonesia. Timnas Indonesia U16 sudah merampungkan training camp atau TC di Jakarta yang berlangsung sejak 18 hingga 28 Februari 2024. Selama pemusatan latihan berlangsung, pelatih Nova Arianto mengungkapkan adanya peran Sintayong dan Indra Syafri. Nova Arianto mengaku telah belajar banyak dari keduanya yang lebih berpengalaman meracik tim sehingga memahami bagaimana caranya melatih yang baik dan benar. Melalui Instagram pribadinya, Nova Arianto juga mengungkapkan bahwa dalam menentukan pemain-pemain itulah Nova belajar dari STY dan Indra Syafri. Seperti diketahui, Sintayong adalah pelatih di level senior dan U23, sedangkan Indra Syafri menukangi tim nasional U20. Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan Timnas Indonesia. Nantikan Flash News edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.